Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Anissa dari Program Studi Sastra Sunda Universitas Padjadjaran. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil pengamatan mengenai pupujian di Purwakarta berdasarkan periodisasi sastra Sunda menurut RI Adi Wijaya. Selain dokumentasi lapangan, video ini juga dilengkapi dengan infografis untuk menjelaskan karakteristik dan kedudukan pupujian dalam sastra Sunda. Dokumentasi berikut menampilkan pupujian yang disampaikan oleh Ibu Titin Fatimah sebagai narasumber dalam kegiatan kuliah kerja lapangan di Purwakarta. Data ini digunakan untuk mengkaji keberadaan pupujian sebagai salah satu bentuk sastra lisan Sunda yang masih hidup di tengah masyarakat. Muhammadun basarun walaysa kal basori bal huwa yaqutun wa nafsukal hajari. Nabi Muhammad jalmi tapi teu cara jalmi balikang jeng misal inten manusa mah misal batu lam yahtalim kotu toha mutlakon abada wa mata sa'aba aslam pimada jamani. Ari Gusti Muhammad mah tara ngimpen sapaosna sareng tara pisan ngabdina waktos jumenengna min hudawam gupa lam takhrob wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismihil hasani. Sasatoan pada asihan tepisan sarieun laler oge taraeun teu tina sabab arisieun. Nah, berdasarkan dokumentasi yang telah ditampilkan, pupujian merupakan salah satu bentuk sastra lisan Sunda yang masih hidup dan dilestarikan oleh masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian, ciri-ciri fungsi, serta kedudukan pupujian dalam perkembangan sastra Sunda, berikut disajikan infografis sebagai bentuk analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Nah, di sini ada infografis tentang pupujian di Purwakarta sebagai sastra lisan Sunda pada periode Islam menurut RI Adi Wijaya. Apa sih itu pupujian? Pupujian adalah sastra lisan Sunda yang berisi pupujian kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa serta nasihat keagamaan yang dilantunkan di masjid atau di musola. Lalu ada ciri-ciri pupujian, yaitu menggunakan bahasa Sunda mengandung nilai-nilai Islam berbentuk syair atau tembang disampaikan secara lisan. Lalu ada pupujian dalam periodisasi RI Adi Wijaya. Pupujian termasuk karya sastra Sunda pada periode pengaruh Islam. Pada masa ini, sastra Sunda banyak digunakan sebagai sarana penyebaran ajaran Islam dan pendidikan masyarakat. Lalu ada keberadaan pupujian di Purwakarta. Pupujian masih dapat ditemukan di masjid dan di musola sebagai bagian dari tradisi keagamaan masyarakat Sunda. Adapun bukti pengaruh Islam pada pupujian, yaitu memuat pupujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung ajaran akhlak dan keagamaan, digunakan dalam berbagai ibadah masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pupujian merupakan sastra lisan Sunda yang berkembang pada periode Islam menurut RI Adi Wijaya. Hingga saat ini pupujian masih berfungsi sebagai media dakwah, pendidikan, dan pelestarian budaya. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan dengan periodisasi. Apa sih hubungannya? Jadi pupujian itu termasuk sastra Sunda periode Islam karena berisi pupujian kepada Allah, sholawat, dan ajaran keagamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil pengamatan di Purwakarta, pupujian masih hidup dan digunakan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan periodisasi RI Adi Wijaya, pupujian termasuk sastra Sunda periode Islam yang berfungsi sebagai media dakwah sekaligus pelestarian budaya Sunda. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disajikan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para penonton. Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam sastra dan budaya Sunda dapat terus dikenali serta dilestarikan oleh generasi masa kini maupun yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.